Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat, sak bejo bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Tetap NKRI harga mati. Kemarin tanggal 25 November PCNU Sesolo Raya mengadakan pertemuan di Hotel Tosan Baru. Dan alhamdulillah di dalam pertemuan itu dihadiri oleh para kiai-kiai sepuh, kiai-kiai muda, tokoh-tokoh masyarakat, terus pengurus NU. Ini ada foto, kami bacakan dari sebelah kiri ke kanan. Beliau yang hadir adalah Kiai Haji Mukhlis Hudaf, Wakil Rois Suriah PWNU Jateng. Alhamdulillah beliau hadir. Terus yang kedua Kiai Haji Sofan Fauzi, Rois Suriah PCNU Solo. Yang ketiga Kiai Haji Riyad, Rois Suriah PCNU Sragen. Terus yang keempat Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Yang kelima Kiai Haji Munghim Jazuli, Wakil Sekretaris PBNU. Yang keenam Kiai Haji Jadul Maulana, Ketua Lesbudi Bumi PBNU. Yang ketujuh Kiai Haji Dr. Faizul, Rois Suriah PCNU Sukoharjo. Yang kedelapan Kiai Haji Saifuddin Arifin Al-Hafid, Rois Suriah PCNU Wonogiri. Yang kesembilan Kiai Haji Aziz, Rois Suriah PCNU Karanganyar. Ini kemarin tanggal 15 Oktober. 15 November 2023. Ini kita dengarkan materinya apa yang dibahas, kita dengarkan bersama-sama. Materi PCNU Solo Raya di Hotel Tosan Baru, Solo 15 November 2023. Ini membahas yang pertama, Pak Alawi mengaku sebagai dzurriyyah Nabi mulai tahun 895 Hijriah. Dengan dikarangnya kitab Al-Burqatul Musyiqoh karya Habib Abu Bakar Asyakron, wafat 895 Hijriah. Berarti sampai saat ini sudah 550 tahun. Yang kedua, nasab yang diaku menjadi pelantara ketersambungan kepada Nabi Muhammad SAW adalah nasab Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa adalah keturunan Nabi Muhammad yang diakui para ahli nasab pada zamannya. Ia wafat 345 Hijriah. Jarak dari mulai Ba'alawi mengaku sebagai keturunan Ahmad bin Isa sampai tahun wafatnya Ahmad bin Isa adalah 550 tahun. Yang ketiga, antara Habib Ali bin Abu Bakar Asyakron dan Ahmad bin Isa ada 14 nama, yaitu 1 Ali, 2 Abu Bakar, 3 Abdurrahman, 4 Muhammad Mauladawilah, yang kelima Ali Sohibuddar, yang keenam Alwi Al-Ghayyur, yang ketujuh Muhammad Faqih Muqaddam, yang kedelapan Ali Walidul Faqih, yang kesembilan Muhammad Sohib Mirbad, yang ke-10 Ali Kholikosam, yang ke-11 Alwi, yang ke-12 Muhammad, yang ke-13 Alwi,
14 Ubaidillah, 15 Ahmad bin Isa. Yang keempat, 14 nama Ba'alawi dari mulai Ali bin Abu Bakar Asyakron sampai Ubaidillah tidak tercatat dalam kitab-kitab nasab yang muktabar sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dari mulai abad 4 sampai dengan 9 Hijriah. Yang kelima, pertama kali kitab nasab yang mencatat adalah kitab Tuhfatut Tholib karya Asy-Syamarqandi, wafat 996 Hijriah atau 101 tahun setelah pengakuan mereka pada tahun 895 Hijriah atau 651 tahun setelah wafatnya Ahmad bin Isa. Pertanyaan, apakah benar ulama-ulama besar mengisbat Ba'alawi? Ibnu Hajar dalam kitabnya Sabat Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar menyebutkan sanad lubsul khirqoh, yaitu tanda ijazah dari thariqah dengan menyematkan semacam kain kepada seorang murid. Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan dalam kitabnya Sabat bahwa salah satu sanad dalam lubsul khirqoh yang dimilikinya adalah melalui Syekh Abu Bakar Al-Idrus yang wafat di kota Aden tahun 914 Hijriah. Padahal Ibnu Hajar lahir pada tahun 909 Hijriah di Mesir. Bagaimana anak kecil umur 5 tahun datang dari Mesir ke kota Aden untuk minta ijazah tasawuf. Lalu bagaimana Ibnu Hajar bisa dapat sanad tasawuf dengan banyak jalur dari Syekh Abu Bakar Al-Idrus padahal tidak bertemu? Jawabnya karena Ibnu Hajar baca kitab karangan Syekh Abu Bakar Al-Idrus. Kitab apa? Al-Juz'ul Latif. Lalu ia banyak mengutip dari kitab itu. Sementara ijazahnya ia dapatkan dari murid Syekh Abu Bakar Al-Idrus. Lihat kitab As-Sabat Ibnu Hajar Al-Haytami halaman 195 sampai 213. Lihat pula kitab Al-Juz'ul Latif halaman 492. Kitab ini disatukan dengan kitab Diwanul Adl. Banyaknya halaman kitab ini hanya 58 halaman. Ibnu Hajar mengutip kitab tersebut dalam As-Sabat sampai 18 halaman. Nah, ini kitab Sabatul Imam Syekhul Imam bin Hajar Al-Haytami Al-Maki Asy-Syafi'i. Nih, 974 Hijriah. Ini kitabnya, isinya. Murtadho Az-Zaibidi. Salah satu andalan pembela nasab Ba'alawi adalah kitab Ar-Raudul Jali yang dikarang oleh Syekh Murtadho Az-Zaibidi. Dikatakan bahwa seorang ulama besar pengarang kitab Syarah Ihya Ulumuddin telah menetapkan nasab Ba'alawi tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Benarkah? Syekh Murtadho Az-Zaibidi mengarang kitab Ar-Raudul Jali atas perintah gurunya yang bernama Habib Mustafa bin Abdurrahman Al-Idrus. Lihat Ar-Raudul Jali halaman 13. Ketika ia diperintahkan itu ia masih berumur 20 tahun. Lihat halaman 12. Dikatakan oleh muhakkik Syekh Arif Abdul Ghani bahwa ketika itu Habib Al-Idrus tersebut datang menemui Az-Zaibidi di Thaif tahun 1166 Hijriah dan tinggal di sana selama 6 bulan.
Lihat halaman 16. Dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa penulisan nasab itu sejatinya adalah pesanan gurunya, dan bahan-bahan penulisan tentang Ba'alawi pun kemungkinan besar berasal dari riwayat gurunya tersebut. Jadi hujah bahwa seorang ulama besar yang bernama Az-Zabidi mengesahkan nasab Ba'alawi pun menjadi rancu. Apakah benar bahwa Az-Zabidi menulis sesuai keilmuannya pada saat itu atau sesuai data yang disiapkan gurunya tersebut? Nah, ini kitabnya. Ar-Raudul Jali fi Angsabi Ali Ba'alawi. Ta'lif al-Muhaqqiq Kul Nasabati As-Sayyid Murtado Az-Zabidi. Ini kitabnya. Syekh Yusuf An-Nabhani. Salah seorang yang menyebut nasab Ba'alawi adalah Syekh Yusuf An-Nabhani, wafat 1350 Hijriah. Ia bukan keluarga Ba'alawi. Penyebutan oleh An-Nabhani ini banyak dinukil oleh pembela nasab Ba'alawi sebagai salah satu hujah ketersambungan nasab Ba'alawi. Ia sufi yang juga seorang qadhi. Dalam kitabnya Riyadul Jannah fi Adhkaril Kitab was Sunnah, ia memuji nasab Ba'alawi. Yang harus dicari tahu adalah kenapa ia memuji? Apakah ia memuji setelah melakukan penelitian dan pengkajian yang detail tentang nasab Ba'alawi? Atau karena hal lain, misal karena ia punya guru, teman atau kolega dari Ba'alawi? Setelah penulis telaah, ternyata ia memuji nasab Ba'alawi bukan karena ia telah meneliti nasab tersebut, tetapi karena kitabnya itu mengambil referensi dari kitab Ba'alawi yang berjudul Rohatul Arwah Bidzikril Fatah. Kitab itu diberikan temannya yang bernama Habib Zainal Abidin Jamalul Lail. Kitab itu karangan kakek dari Zainal Abidin Jamalul Lail yang bernama Zainal Abidin juga. Lihat pengakuan An-Nabhani dalam kitab Riyadul Jannah fi Adhkaril Kitab was Sunnah halaman 23 sampai 24. Ditambah dalam biografinya ia disebut mempunyai dua guru dari klan Ba'alawi, yaitu Habib Ahmad bin Hasan Al-Atos dan Habib Hasan bin Muhammad Al-Habsyi. Nah, ini kitabnya Riyadul Jannah fi Adhkaril Kitab was Sunnah. Teori Zuhrah wal Istifadhah. Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, Annan nasaba mimma yusabbatu bil istifadhati illa ayyusabbita ma yukhalifahu. Al-Jawabul Jalil an hukmi bikal khalil. Sesungguhnya nasab adalah sebagian dari yang bisa ditetapkan dengan metode istifadhah kecuali telah sahih sesuatu yang menentangnya. Kitab sezaman Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi dalam kitabnya Rosail fil Ilmil Ansab halaman 183-184 mengatakan tentang cara mendeteksi kesohihan nasab dengan kitab sezaman. Kemarin kami sudah mengunggahnya. Fa innallaha yuhayyi'u lil qurunil abdali fid din ila akhirih. Ini kitabnya. Itulah materi kemarin di Solo, PCNU Solo. Materi PCNU Solo Raya di Hotel Tosan Baru. Kemarin tanggal